cuma 179 tadi kan. Ya, Satu betul. koperasi kalau di rata-rata. Jadi Betul, Pak. kenapa kita ganjen pingin keluar negeri segala gitu. Ya. BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka mata Indonesia, bukan yang lain. Jos. Ya, baik Pak. Ini tadi perlu saya ulangi karena ini tema yang sedang hangat Pak. Jadi masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi harus satu visi dulu. Ya. Satu visi. Wajib itu. Wajib, ya. Nah, ini kembali lebih mempertajam Pak. Masyarakat kita ini mau bergabung koperasi kan kalau mau pinjem aja Pak. Ya. Jadi mereka nggak tahu kalau koperasi yang ini harusnya itu koperasi simpan pinjam gitu. Ya. Yang menyimpan ya meminjam sehingga ada distribusi pendapatan yang menciptakan keadilan gitu. Ya. Nah, cuma kadang masyarakat kita nggak bisa disalahkan Pak. Ya. Banyak koperasi kita yang hanya minjemin itu. Ya. Ini Pak Kamarudin perlu jelaskan ini biar masyarakat kita paham betul. Ini bagian daripada pendidikan. Pada saat menjadi anggota kita jelaskan bahwa simpan pinjam itu hakikatnya adalah koperasi kita harus berkontribusi dalam simpanan dan pinjaman. Secara urutan akronim itu kan kalau kita lihat koperasi simpan pinjam, artinya nyimpan dulu sebenarnya. Tetapi juga tidak bisa kaku seperti itu. Pengurus harus kreatif. Karena yang namanya koperasi itu adalah sebuah perusahaan bisnis, orientasinya kalaupun tidak pure mencari keuntungan tetapi harus survive. Ya. Persoalan pemahaman masyarakat yang cenderung menjadi anggota koperasi hanya mengejar pinjaman, menurut saya ini juga sebuah peluang. Ya, jangan kita tutup juga, tetapi jangan juga kita manfaatkan secara berlebihan. Maka ini juga menjadi pesan, barangkali ya mungkin pengatur regulasi di negara ini perlu juga melihat fakta di lapangan sekarang begitu banyak lembaga keuangan yang hanya di lending. Sementara koperasi itu harus memikirkan kemandirian. Kemandirian terjadi kalau anggota punya simpanan. Ya, Betul. tidak akan bisa seseorang mandiri yang bergerak dari usaha nol kalau dia tidak menabung, tidak menyimpan di koperasinya atau dimanapun gitu ya. Maka ini sebuah peluang yang kemudian tetap kita lakukan pendidikan berkoperasian. Mereka juga harus melabung seperti di koperasi BMI ada namanya Gemaseri. Gerakan menyimpan 1000 sehari. Dalam rangka apa itu? Itu untuk menciptakan kemandirian. Kita menginginkan semua anggota kita pada saatnya mentas, tidak lagi tergantung kepada pembiayaan yang ada di koperasi, tapi dia akan berkontribusi terhadap koperasi cukup sebagai penyimpan saja gitu. Jadi itu yang harus kita buat dan semua gerakan koperasi harus memahami itu. Di situ esensi dari sebuah koperasi yang memberdayakan. Ya, mencapai kesejahteraan itu jangan selamanya kita memanfaatkan anggota yang hanya menyimpan, harus dilatih mereka supaya punya simpanan di koperasi gitu. Baik Pak, ini kan masyarakat kita memang taunya meminjam tadi ya Pak. Lah kalau dari koperasinya mereka kan menganggap calon anggota nih Pak. Ya. Kan memang di peraturan boleh nih calon anggota. Tapi kalau calon anggota terus kan ya sebenarnya kurang bagus menurut saya Pak. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya kalau kita lihat di Permen 10 tentang kelembagaan calon anggota itu kan juga cuma 3 bulan. Iya. Ya, kalau di BMI malah nggak ada calon anggota. Siapapun yang mau masuk kan cuma 20.000 jadi anggota kan. Jadi kalau dia mau mendapatkan pelayanan koperasi ya harus jadi anggota. Ini perlu komitmen dari semua gerakan koperasi ya. Jangan pernah melayani calon anggota apalagi nasabah. Ini penting untuk apa? Supaya pemerataan tadi. Kalau koperasinya laba, kalaupun bukan orientasinya tadi laba, SHU-nya dapat atau pelayanannya maksimal. Ya, pendistribusian kalau kita bicara keberkahan juga menyebar kepada semua anggota gitu. Baik Pak, tadi bicara tentang kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama berkoperasi. Semakin anggota sejahtera, masyarakat yang belum jadi anggota kan kepengen nih Pak, kepengen menjadi anggota gitu. Tapi pengalaman Pak Kambara nih, untuk mensejahterakan anggota itu kiat-kiatnya seperti apa Pak? Ya, yang kita lakukan yang pertama ciptakan semua produk yang sesuai kebutuhan anggota. Tentu kita melihat kemampuan koperasi, tetapi jangan melulu juga terpaku kepada kemampuan yang begitu-begitu saja. Makanya kita harus kreatif dan inovatif. Ya, harus melakukan sesuatu, ya continuous improvement. Ya, harus melakukan semua perubahan yang terus-menerus untuk ke arah perbaikan. Ya, itu tugas pengurus. Kalau pengurus tidak sampai di sana, itu penguras namanya. Ya, harus dibuat seperti itu. Nah, sampai nanti kita akan lihat apakah anggota sudah puas dengan produk-produk yang ada. Ya, pasti tidak semua puas, tetapi kita juga harus tahu. Ya, anggota menuntut juga boleh, tapi juga harus dilihat apakah sudah melakukan
kewajiban dan haknya. Ya. Itu penting. Kalau di BMI Pak, contoh produk sama program barangkali biar bisa menjadi inspirasi bagi koperasi yang lain. Ya, kita menciptakan produk, misalnya di produk simpanan, ya, sampai simpanan hari tua ada. Ya, kenapa kita ciptakan simpanan itu? Kita ciptakan untuk meyakinkan anggota-anggota kita paling tidak nanti begitu dia masuki masa pensiun, ya, karena mereka bukan ASN, ya punya tabungan gitu untuk hari tuanya gitu ya. Simpanan pendidikan, kita menginginkan anak-anaknya minimal lulus SLTA. Simpanan kurban, harus berkurban tiap tahun. Simpanan simpanan umroh, kita menginginkan semua umroh, simpanan haji dan seterusnya. Bahkan simpanan air dan sanitasi, kita menginginkan semua anggota kita memiliki fasilitas atau sarana air dan sanitasi yang sehat. Nah, pembiayaan pun sama, ada pembiayaan untuk anak sekolah, ada pembiayaan produktif. Misalnya dia usaha dagang bakso, dia juga boleh pinjam sekaligus untuk anaknya sekolah. Jadi di BMI itu boleh 2 pinjaman. Ya, pinjaman kita sebut pinjaman produktif dan pinjaman investasi. Ini boleh. Kalau misalnya dia usaha dagang bakso tadi, dia pinjam untuk dagangnya, dia pinjam lagi untuk anaknya yang sekolah misalnya. Begitu anaknya selesai sekolah, dia pinjam lagi untuk renovasi rumah, boleh. Untuk misalnya apalagi pinjam untuk umroh, boleh. Nah, ini tadi mencapai kesejahteraan anggota itu. Kita harus menciptakan ini milik bersama, maka kita layani anggota. Yang paling penting anggotanya amanah. Dia tahu hak dan kewajibannya, haknya sudah kita berikan, kewajibannya jangan dilalaikan. Sehingga koperasi ini bisa melakukan apapun sesuai keinginan bersama di rapat anggota nanti gitu. Ya Pak. Jadi kesejahteraan ini saya lihat bisa diolah dari fungsi koperasi sebagai badan usaha atau bisnis Pak, dan juga fungsi koperasi sebagai sosial nih. Kalau saya baca lihat koperasi BMI itu kan jagonya memberi hadiah rumah ini Pak. Saya kira ini manfaatnya bagi anggota luar biasa, dan saya dengar juga dibagikan kepada non anggota Pak. Ya, jadi ini yang saya bilang, koperasi yang Indonesia itu, orang Indonesia itu kembali lagi, kultur dan budaya kita, itulah orang-orang yang senang berbagi, orang yang senang membantu. Begitu kita mengajak membantu ini cepat sekali orang mau kan. Nah sekarang koperasi harus seperti itu, harus punya value yang berbeda dengan badan usaha yang lain. Ya, jadi kegiatan rumah gratis, kegiatan yang lain, ada yang bertanya dari mana sumber uangnya. Sekali lagi saya sampaikan, ya, setiap lembaga keuangan itu ada yang namanya provisi atau ada yang namanya biaya yang lain di syariah atau apapun. Itu minimal 50% kembalikan lagi lah kepada masyarakat. Karena kan kalau tidak dikembalikan kepada masyarakat itu menjadi pendapatan koperasi. Ya. Nah, 50% kita kembalikan kepada anggota dalam bentuk kegiatan sosial, 50% dalam capacity building. Sebenarnya balik lagi pada anggota, pelatihan-pelatihan tadi, ada pelatihan produktif, ada pelatihan edukasi tentang perkoperasian dan segala macam gitu. Jadi pelatihan-pelatihan ini yang membuat kemandirian anggota bisa kita jalankan gitu. Iya Pak. Memang saya banyak mendapatkan masukan dari, bukan masukan ya Pak, intinya informasi bahwa banyak koperasi yang ingin meniru sebenarnya Pak untuk memberikan hadiah rumah ini. Ya. Sekali lagi ini perlu Pak Kamaludin jelaskan, ini sudah berapa Pak yang dibagikan pada masyarakat? 278 sampai sekarang ya Pak? Sampai hari ini 278 rumah. Nah, saya kembali ke pertanyaan berikutnya Pak. Indonesia ini kan usia produktif jumlahnya 183 juta Pak. Cuma yang jadi anggota koperasi di kita baru 22 juta. Berarti kan masih baru berapa persen? Ini tanggung jawab kita semua untuk memberikan pendidikan perkoperasian pada masyarakat. Ini tugasnya apa kira-kira Pak? Ya, yang paling utama sih kalau saya cenderung tugas kita sama-sama, terutama orang gerakan koperasi. Itu tadi sukarela dan terbuka itu jangan ditutup. Ajak sebanyak-banyaknya orang. Ya, mari kita tunjukkan apa benefit yang orang terima menjadi anggota koperasi. Selama kita tidak bisa menunjukkan itu, wajar orang jadi anggota koperasi. Dan koperasi-koperasi yang lain pun jangan menutup diri, ya, dengan simpanan wajib yang besar. Ya, ajak siapapun, gitu. Karena itu yang tujuan kita. Selama kita tidak begitu, ya tidak akan ada, gitu kan. Nah, ini tugas sama-sama. Ya, mungkin dari pemerintah juga bisa melakukan hal yang sama, berkolaborasi dengan gerakan. Karena pada intinya kan kepentingan sama-sama ini. Koperasi punya kepentingan, pemerintah juga punya kepentingan. Karena intinya bagaimana mesejahterakan rakyat. Berarti memang sebenarnya perlu ada kerjasama antar koperasi untuk kampanye bersama barangkali ya Pak? Harus ada untuk kampanye bersama. Kalau perlu kita punya baliho di mana-mana, gitu kan.
Ya, sepertinya harus begitu saya kira Pak. Pak Kambara bisa ajak Ya, saya ajak semua gerakan koperasi, Bapak Ibu, ayo kita kampanyekan koperasi ini, tetapi kita harus istiqomah menjalankan koperasi yang benar sesuai dengan definisi, tujuan, asas, fungsi dan nilai-nilainya. Ya. Lalu kemudian kemajuan koperasi didukung oleh partisipasi anggota, Pak. Ya. Caranya gimana Pak? Secara teknis nih, tadi kita agak bicara konsep biar anggota itu semakin merasa ingin memajukan koperasi itu. Orang itu kan paling akan mau memberikan apapun kalau dia merasakan manfaatnya. Ya. Ada benefit yang diterima. Maka semua gerakan koperasi harus membuat produk yang memang menguntungkan menurut anggota gitu. Ya. Terus kita bisa ciptakan itu, baik dia produk bisnis maupun kegiatan sosial yang Pak Larto tadi tanya. Ya, kita menciptakan produk-produk sosial itu, pemberdayaan itu ataupun kegiatan sosial itu tujuannya adalah dalam rangka mau menarik simpati masyarakat. Bayangkan dia jadi anggota setahun tabungannya cuma 20.000 tapi dapat rumah 50 juta. Kita kan tidak ada yang tahu itu. Kita percaya betul itulah campur tangan Allah. Surat Sabah ayat 2 dan 3 kan. Karena orang yang selalu bersyukur, berdoa, kemudian dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Setahun jadi anggota, bahkan baru 3 bulan jadi anggota dapat hadiah rumah. Bahkan bukan anggota tapi dapat rumah 50 juta. Ini sesuatu yang harus kita kampanyekan, harus kita tunjukkan kepada masyarakat. Inilah keuntungan koperasi. Dan bagi yang tidak dapat rumah, apa keuntungannya? Tentu di sini ada keberkahan. Karena dia menjadi anggota, dia menyimpan di sini, tidak meminjam. Ada yang menyimpan, ada yang meminjam. Tapi karena uangnya itu kita putarkan dengan benar, sehingga kita bisa memberikan sesuatu kepada anggota yang lain, bahkan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Ada sebagian masyarakat Pak yang sebenarnya sudah setengah tahu nih, saya mau bergabung di koperasi. Saya kasih, mungkin Pak Kambara bisa jelaskan ciri-ciri koperasi yang harus dimasukin Pak. Ya, ciri-ciri yang harus dimasukin koperasi itu yang pertama, kalau secara fisik kita melihat kantornya dulu. Ya, kantornya harus meyakinkan. Yang kemudian pelayanannya seperti apa. Jangan kita datang hari Selasa jam 8 orangnya ada. Pas begitu Rabu jam 8 orangnya nggak ada. Ya, datang lagi hari Jumat nggak ada. Nah, itu secara fisik. Nah, kemudian secara kalau kita mulai melihat secara penilaian keuangannya, bisa kita tanyakan punya website apa tidak. Di zaman sekarang kalau koperasi dia punya website itu perlu dipertanyakan. Ya, syukur-syukur di websitenya ada laporan keuangannya. Atau bahkan silakan tanya laporan keuangannya. Bayar pajak apa tidak? Ya kan? Karyawannya didaftarin BPJS atau tidak? Ya kan? Gaji karyawannya seperti apa, UMR atau tidak? Ya. Ini pengurusnya kerja tiap hari apa enggak? Ya kan, karyawannya berapa, itu secara kinerja bisa dievaluasi seperti itu. Jadi silakan masyarakat yang bergabung lihat seperti itu. Zaman sekarang tuh gampang banget. Transparan ya Pak. Transparan. Baik Pak, untuk memancing partisipasi itu kan biasanya memang anggota ada yang saya harus tahu dulu loh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan gitu. Teknik delivery dari kita sebagai pengurus Pak ke anggota biar mereka tuh paham betul hak dan kewajiban. Ya, pertama itu kan kalau di model BMI Syariah itu kan pada saat mereka menjadi anggota ada edukasi itu. Edukasi awal kita lakukan. Kemudian di tengah jalan setiap pertemuan mingguan kan juga ada edukasi itu. Ya, staf lapang kita pelan-pelan mulai mencerahkan, memberikan penjelasan-penjelasan poin-poin tertentu. Atau pada saat kita melakukan pendidikan anggota juga, atau pada saat pelatihan juga kita buka keran-keran itu, barangkali ada anggota yang nanya. Bahkan juga boleh bertanya ke website kita siapapun gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, ini sesi akhir nih. Ya. Sebelum reformasi total koperasi kita berjumlah 212.000 Pak. Kalau sekarang 123.000. Padahal anggota koperasi kan kalau catatan terbarunya 22 juta. Itu kalau kita bagi cuma 179 orang di satu koperasi Pak. Tapi koperasi BMI bisa 280.000 orang. Banyak orang yang kaget sebetulnya. Dua koperasi 260 ribuan. Mungkin bisa dijelaskan caranya nih Pak. Ya, itulah model BMI Syariah itu. Model BMI Syariah itu kan pada saat kita memberikan pembiayaan kepada masyarakat, itu dia harus wajib jadi anggota. Dia wajib jadi anggota dan itu berkelompok, ya. Dan dengan cara berkelompok itu kan pasti dapatnya banyak. Nah, kalau di koperasi konsumen itu siapapun yang datang ke toko kita, wajib kita tawarkan jadi anggota. Apa keuntungannya di jadi anggota? Harus kita jelaskan. Ada benefit langsung, ada benefit tahunan berupa SHU, ada benefit sosial, ya. Benefit keberkahan. Ini saya pikir harus sesuatu yang kita kampanyekan juga. Ya, dengan dia bergabung di sini ada banyak kegiatan sosial yang bisa kita lakukan. Insya Allah menjadi pahala buat kita.
Itu kuncinya Iya. di sana menurut saya. Jadi sebenarnya memang bisa membesar itu satu berkelompok ya Pak. Ya. Dan mereka bisa saling mengajak, tapi tetap manfaat ya. Ya. Saya kira yang paling mendasar Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak Kambara. Sederhana tapi banyak orang masih bingung. Satu, ada orang bertanya apakah saya bisa double jadi anggota koperasi. Terus kemudian yang kedua, anggota luar biasa Pak. Kan gini, kalau di pasal 18 ayat 1 ada bunyi warga negara anggota koperasi adalah WNI. Tapi kan kemungkinan juga orang warga negara asing kalau bisa saling memberi manfaat kan nggak masalah saya kira Pak. Nah itu pasal 2-nya kan anggota luar biasa diatur di anggaran dasar. Komentar Pak Kamadil gimana nih? Kalau untuk jadi 2 anggota koperasi ya kita juga banyak orang punya nasabah di banyak bank. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya Pak. Jadi anggota koperasi dimanapun nggak masalah. Clear saya kira itu Pak. Bukan? Nah kalau soal tadi untuk warga negara asing jadi anggota menurut saya sih nggak penting. Ya. Tapi Ya. kalau kerjasama dengan lembaga asing, Kalau kerjasama nggak masalah, ya. tapi untuk mereka jadi anggota ya nggak usah. Ya, jadi anggota ya rakyat sendiri aja Ya. juga masih cuman 179 tadi kan. Ya, Satu betul. koperasi kalau di rata-rata. Betul, Jadi Pak. kenapa kita ganjen pingin ke luar negeri segala gitu? Ya. Di dalam aja dulu kita kita ajak semua dari 179 orang tadi menjadi 179.000 gitu. Ya. Itu dampaknya luar biasa gitu. Jadi kalau soal ada anggota istimewa, kalau yang saya lihat selama ini Iya, hanya betul. pengelompokan saja, anggota Pengelompokan khusus, pengelompokan saja. Kalau di BNI Pak, anggota itu seperti apa Pak? Ada 3 kan, anggota rembuk yang untuk usaha mikro, kemudian anggota umum yang bukan rembuk, anggota khusus yang karyawan. Jadi itu saja, hanya pengelompokan saja, pelayanannya sama saja, nggak ada perlakuan yang istimewa. Ya. Baik, terima kasih Pak Kambara. Obrolan kita mencerahkan, insya Allah mencerahkan. Kesimpulan-kesimpulan apa kira-kira Pak? Ajakan kesimpulan pada masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan semua gerakan koperasi Indonesia, segera bergabung menjadi anggota koperasi di koperasi manapun yang menurut Bapak Ibu dan Bapak nyaman. Seperti saya sampaikan tadi, cek kantornya, cek pelayanannya, cek semuanya kerja keuangannya, cek websitenya. Hari gini kalau koperasi tidak punya website, saya pikir itu perlu dibubarkan. Ya, jadi mari bergabung untuk kita bersama-sama bergotong royong untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan semangat koperasi yang diumumkan Bung Hatta. Tugas kita sebagai gerakan koperasi membumikan ini untuk kesejahteraan bersama sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Pak Kambara. Nanti kita undang lagi di sesi berikutnya untuk acara kebanggaan kita Buka Mata Indonesia agar masyarakat kita semakin melek koperasi. Jadi simpulan saya sedikit saja, anggota adalah pemilik, pengguna, pengendali, semua sudah kita kupas. Sampai ketemu lagi bareng saya dan biasanya ada Kang Aha ya. Saya Mas Larto bersama seluruh kru Buka Mata Indonesia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka Mata Indonesia, bukan yang lain. Jos.